Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, semoga baik-baik saja ya. Tidak lupa dan tidak henti-hentinya saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak jika memang harus keluar dari rumah. Saya senang sekali pada pagi hari ini bisa berjumpa dengan kalian semua walaupun secara virtual. Nah, kita di sini akan melanjutkan materi tentang pengukuran. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang besaran dan satuan, yakni terdapat besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok dipakai sebagai dasar atau standar bagi suatu besaran, dan besaran turunan merupakan besaran yang didapatkan dari besaran pokok. Kemudian pada penggunaan alat ukur, kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membaca alat ukur berupa mistar, jangka sorong, mikrometeskop, dan lain sebagainya. Dan pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan materi pada bab pengukuran, yakni materi tentang ketidakpastian pengukuran dan aturan angka penting. Nah, kita di sini akan melanjutkan materi tentang pengukuran. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yakni tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Lalu kapan terjadinya ketidakpastian dalam sebuah pengukuran? Untuk memudahkan hal itu, coba kita bayangkan saat kita ingin mengukur suatu panjang meja dengan menggunakan suatu alat ukur, misalnya mistar. Hasil ukur yang kita dapatkan belum tentu sama dengan hasil ukur yang orang lain lakukan untuk mengukur meja yang sama. Hal tersebut bisa terjadi ketidakpastian dalam sebuah pengukuran. Lalu apa saja penyebab ketidakpastian dalam pengukuran? Di antara lain contohnya yakni kesalahan saat kita membaca sebuah alat ukur, kemudian alat ukur tersendiri mempunyai atau terdapat kesalahan, atau kesalahan kita dalam menggunakan alat ukur. Ada begitu banyak penyebab ketidakpastian dalam pengukuran yang mempengaruhi hasil pengukuran. Secara umum, penyebab ketidakpastian pengukuran dibagi menjadi 3, yakni ada kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Pada kesalahan umum, sumber kesalahan berasal dari pengamat itu sendiri. Kemudian pada kesalahan sistematik, sumber kesalahan bersumber pada suatu alat ukur yang kita gunakan. Kemudian pada kesalahan acak, kesalahan yang terjadi disebabkan karena lingkungan sekitar seperti bising, getaran, dan lain sebagainya. Kemudian contoh kesalahan umum yang sering terjadi yang disebabkan oleh pengamat, yakni diantaranya kesalahan saat membaca skala terkecil suatu alat ukur. Yang sudah kita tahu masing-masing alat ukur mempunyai skala terkecil tersendiri. Kemudian pengamat kurang terampil dalam menggunakan suatu alat ukur. Nah, itu bisa saja terjadi. Selanjutnya pada kesalahan sistematik, kesalahan bisa berupa kesalahan kalibrasi, di mana kita lupa untuk mengkalibrasi. Kemudian ada kesalahan titik nol, kita tidak memperhatikan kalau alat ukur itu sendiri tidak persis di titik nol. Kemudian ada kesalahan komponen atau kerusakan alat. Nah, kita tidak tahu kalau misalnya suatu alat itu mengalami kerusakan. Kemudian ada kesalahan paralaks. Nah, kesalahan paralaks ini sering terjadi pada saat kita membaca hasil, di mana kita membaca hasil ukur tidak tegak lurus dengan alat ukur yang kita gunakan, yakni agak condong ke kanan maupun agak condong ke kiri. Kemudian pada kesalahan acak, kesalahan dapat berupa terjadinya gerak prone pada molekul udara, yakni ada sedikit gesekan udara, kemudian ada getaran, kemudian ada landasannya bergetar, misalnya kita menggunakan meja, namun mejanya bergetar, itu juga mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian ada bising dan radiasi. Ketidakpastian dalam pengukuran dibagi menjadi 2, yakni ketidakpastian pada pengukuran tunggal, ketidakpastian pada pengukuran berulang. Pada pengukuran tunggal,
Pengukuran dilakukan hanya satu kali saja, namanya juga tunggal, yakni dilakukan satu kali pengukuran. Kemudian pada pengukuran tunggal, kita bisa mencari suatu ketidakpastian dalam sebuah pengukuran dengan cara mencari delta X atau simbol ketidakpastian sama dengan setengah kali skala terkecil alat ukur yang kita gunakan. Dengan begitu, hasil akhir pengukuran bisa dituliskan dengan L atau panjang atau hasil ukur sama dengan X plus minus delta X, di mana X hasil ukur yang kita baca dan delta X suatu ketidakpastian alat ukur. Nah, sekarang kan sudah tahu bagaimana mencari nilai ketidakpastian dalam pengukuran. Dalam pengukuran tadi dibutuhkan skala terkecil pada suatu alat ukur. Tentu kita harus tahu masing-masing alat ukur mempunyai skala terkecil. Nah, apakah kalian masih ingat skala terkecil dari alat ukur mistar? Ya, skala terkecil alat ukur mistar yakni sebesar 0,1 cm atau 1 mm. Kemudian pada jangka sorong sebesar 0,1 mm atau 0,01 cm. Kemudian pada mikrometer skrup sebesar 0,01 mm atau 0,001 cm. Bagaimana? Masih ingat kan semuanya? Untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh soal di samping ini. Di situ disebutkan hasil ukur menggunakan mistar menunjukkan hasil 15,6 cm. Kemudian kita akan mencari ketidakpastian pengukurannya dengan cara setengah dikalikan skala terkecil, di mana mistar skala terkecilnya berapa? Ya, 0,1 cm atau 1 mm. Dan begitu didapatkan delta X sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm. Dengan begitu, hasil pengukuran bisa dituliskan dengan cara L sama dengan 15,6 skala utama plus minus 0,05 cm ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian yang kedua yakni ketidakpastian pada pengukuran berulang. Pengukuran berulang merupakan pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Iya, namanya juga berulang, pasti dilakukan berulang-ulang. Nah, untuk mencari ketidakpastian pada pengukuran berulang, tentu caranya berbeda dengan ketidakpastian pengukuran tunggal. Kita harus mencari dulu X0 atau nilai rata-rata hasil pengukuran kita dengan cara kita jumlahkan keseluruhan hasil pengukuran dibagi dengan banyaknya percobaan. Kemudian setelah kita dapatkan X0, kita bisa mencari delta X atau ketidakpastian pada pengukuran berulang, yakni dengan rumus 1/n besar atau banyaknya pengukuran yang kita lakukan dikalikan akar n besar sigma x i kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan dibagi n dikurangi 1. Bisa dilihat di slide. Kemudian untuk menentukan banyaknya angka yang dapat disertakan pada suatu pengukuran berulang, bisa dilakukan dengan cara mencari ketidakpastian relatif, yakni dengan cara delta X dibagi X dikalikan 100%, di mana delta X adalah ketidakpastian pengukuran berulang, dibagi dengan X dengan nilai rata-rata hasil ukur yang sudah kita lakukan. Dengan kata lain, ketelitian kita saat melakukan pengukuran dapat kita dapatkan dengan cara 100% dikurangi ketidakpastian relatif. Untuk lebih mudahnya, bisa diperhatikan contoh soal di samping ini. Di situ didapatkan ada 6 percobaan dengan masing-masing percobaan menghasilkan hasil ukur yang berbeda-beda. Kemudian kita cari jumlah total hasil ukur yang sudah kita lakukan, dan kemudian masing-masing hasil ukur kita kuadratkan. Kemudian dari hasil yang sudah kita tuliskan ke dalam bentuk tabel, kita bisa mencari nilai X0 atau rata-rata hasil ukur yang sudah kita lakukan dengan cara menjumlahkan hasil seluruh pengukuran yang sudah kita lakukan dibagi dengan banyaknya percobaan. Dengan begitu didapatkan X0.
Kemudian kita mencari ketidakpastian relatif dari pengukuran berulang tersebut. Tinggal dimasukkan datanya ke dalam rumus. Kemudian didapatkan nilai ketidakpastian relatif sebesar 0,09 gram. Dengan begitu, kita bisa mencari ketidakpastian relatif dengan cara delta X dibagi X dikalikan 100, di mana delta X merupakan ketidakpastian pengukuran berulang dibagi dengan X. X di sini jangan salah ya. X di sini merupakan nilai rata-rata hasil ukur yang sudah kita lakukan, yakni X0 tadi. Dengan begitu didapatkan ketidakpastian relatif sebesar 0,7%. Dengan kata lain, pengukuran yang sudah kita lakukan mempunyai tingkat ketelitian sebesar 99,3%. Dan hasil ukur dapat kita sajikan dengan cara M sama dengan X0 plus minus delta X, di mana X0 12,5 plus minus 0,09 gram. Kemudian pada subbab selanjutnya kita akan membahas tentang materi angka penting. Apa sih angka penting itu? Angka penting merupakan angka yang kita dapatkan dalam suatu pengukuran. Nah, bagaimana kita menentukan angka penting tersebut? Misalnya hasil ukur yang sudah kita dapatkan tadi dengan nilai 15,6 plus minus 0,05 cm, di mana 15,6 merupakan angka pasti dan 0,05 cm merupakan angka tidak pasti atau merupakan angka taksiran. Dari situ bisa didapatkan mana yang angka penting dan mana angka yang tidak penting. Lalu bagaimana cara menentukan angka penting dan angka tidak penting? Tentunya ada suatu aturan. Aturan angka penting ada beberapa aturan, yakni ada 6. Yang pertama, jika hasil ukur merupakan angka bukan 0, maka keseluruhan angka merupakan angka penting. Contoh, hasil ukur kita mendapatkan nilai 12, maka terdapat 2 angka penting. Kemudian pada hasil ukur yang lain, contoh 989,23, maka didapatkan 3 angka penting. Sampai sini mudah dipahami kan? Oke, lanjut aturan yang kedua, yakni aturan ketika ada 0 di antara angka bukan 0, maka 0 tersebut merupakan angka penting. Contoh, hasil ukur menunjukkan 609, maka terdapat 3 angka penting. Contoh lain, 390,004, maka terdapat 6 angka penting. Nah, sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut. Aturan yang ketiga yakni aturan ketika terdapat angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, maka bilangan 0 tersebut merupakan angka tidak penting. Ingat, tidak penting angka 0 jika terletak di sebelah kanan. Contohnya hasil ukur yang menunjukkan 1.300, maka terdapat 2 angka penting. Jika hasil ukur menunjukkan 60.000, maka menunjukkan 1 angka penting. Sampai sini paham? Kemudian aturan yang lain atau aturan yang keempat, yakni jika terdapat angka 0 yang terletak di sebelah kanan dan terdapat tanda desimal, maka angka 0 tersebut merupakan angka penting. Ingat, angka penting di sebelah kanan jika terdapat tanda koma. Contohnya hasil ukur yang menunjukkan 3,00, maka terdapat 3 angka penting. Begitu dengan yang lainnya. Selanjutnya, jika terdapat angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 dan terdapat koma sebelumnya, maka angka 0 tersebut bukan angka penting. Lihat ya, sebelah kiri dan terdapat tanda koma, maka 0-nya bukan angka penting. Contoh 0,0902, maka terdapat 3 angka penting. Hasil ukur yang lain contoh 0,0032, maka terdapat 2 angka penting. Kemudian aturan yang ketiga, yakni aturan jika terdapat angka penting dikalikan dengan notasi ilmiah. Misalnya kita sering pakai 10 pangkat berapa? 10 pangkat X misalnya.
Misalnya hasil ukur yang kita dapatkan itu 66 kali 10 pangkat 4, maka terdapat dua angka penting. Sampai sini bisa dipahami? Dari aturan angka penting bisa kita simpulkan terdapat dua aturan angka 0 yang bukan angka penting, yakni pada aturan nomor 3 dan aturan nomor 5, di mana angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, maka 0 tersebut merupakan angka tidak penting. Contohnya 13.000. Kemudian jika angka 0 terletak di sebelah kiri dan terdapat tanda koma, maka 0 tersebut bukan angka penting. Sampai sini bisa dipahami? Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai tentang ketidakpastian dalam pengukuran dan aturan angka penting, di mana ketidakpastian dalam pengukuran itu terdapat dua macam, yakni ketidakpastian pada pengukuran tunggal dan ketidakpastian pada pengukuran berulang. Tentunya untuk menentukan ketidakpastian dalam pengukuran, kita perlu tahu skala terkecil pada masing-masing alat ukur yang kita gunakan. Kemudian pada aturan angka penting perlu diperhatikan ada 6 aturan dalam menentukan hasil ukur dan terdapat berapa angka penting. Tentu kita harus menerapkan 6 aturan tersebut. Jadi jangan lupa ya, 6 aturan angka penting. Untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang vektor. Jangan lupa dipelajari materinya dan dikerjakan latihan soal di Moodle terkait pengukuran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.